Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenalda Izzatul Najwa dengan NIM 240170082 dari Program Studi Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan membuat video presentasi terkait materi analisis lagu sepatu karya Tulus berdasarkan kategori kelas kata. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hakikat bahasa. Bahasa merupakan sarana penting yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai gagasan. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan konvensional yang digunakan untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Nah, dalam sistem bahasa tersebut, terdapat berbagai kelas kata yang memiliki fungsi masing-masing dalam membangun makna. Krida Laksana menjelaskan bahwa kelas kata mencakup antara lain ada verba, nomina, adjektiva, adverbia, numeralia, pronomina, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan interjeksi. Setiap kelas kata memberikan kontribusi berbeda terhadap pembentukan struktur kalimat dan penyampaian pesan. Nah, selanjutnya masuk ke hakikat kelas kata. Hakikat kelas kata merupakan kelompok kata dalam satuan bahasa yang diklasifikasikan berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk dapat menyusun kalimat yang baik dan benar sesuai pola kalimat baku, pengguna bahasa perlu mengenal jenis serta fungsi dari kelas kata tersebut. Secara umum, kelas kata dapat diartikan sebagai klasifikasi yang mengelompokkan kata-kata berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristiknya. Nah, menurut Krida Laksana, dalam bukunya yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, kelas kata adalah kelompok atau golongan kata yang memiliki kesamaan dalam bentuk formalnya. Kelas kata juga dapat dimaknai sebagai rumpun kata yang merupakan bagian dari sebuah kelompoknya sendiri. Maksudnya, kelas kata berfungsi sebagai wadah atau tempat pengelompokan kata yang sesuai dengan kesamaan sifat atau karakter kata-kata tersebut. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan kelas kata menurut Krida Laksana. Ada 13 kategori menurut Krida Laksana. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Menurut Krida Laksana, verba adalah kelas kata yang memuat perilaku perbuatan atau proses yang bisa dilakukan oleh manusia atau benda lain. Secara sintaksis, verba dapat dikenali dari perilakunya dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, perilaku kata dalam frasa dan kemampuannya didampingi partikel tertentu dalam suatu konstruksi. Yang kedua, ada nomina atau kata benda. Nah, menurut Krida Laksana, nomina adalah kelas kata yang merujuk pada kata benda, baik yang bersifat konkret atau benda yang bisa dilihat atau diraba, maupun abstrak atau konsep yang tidak bisa diraba seperti kebahagiaan atau keadilan. Secara sintaksis, nomina memiliki ciri tidak bisa bergabung dengan partikel tidak, tetapi dapat didahului oleh partikel dari. Nomina dapat berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap dalam kalimat, dan biasanya bisa diikuti oleh kata sifat. Selanjutnya, ada adjektiva atau kata sifat. Menurut Krida Laksana, adjektiva adalah kelas kata yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan nomina atau kata benda dengan memberikan informasi tentang sifat, karakteristik, atau keadaan dari benda atau manusia tersebut. Adjektiva mempunyai ciri-ciri berupa kemampuannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, dan didampingi oleh kata seperti lebih, sangat, atau agak. Selanjutnya, ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kategori kata yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau preposisi dalam konstruksi sintaksis, berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan mengenai kata lain dalam kalimat, seperti verba, adjektiva, atau adverbia. Fungsi utama adverbia adalah memberikan informasi tambahan tentang cara, waktu, tempat, atau keadaan suatu peristiwa atau sifat, sehingga membantu memperjelas makna kalimat. Selanjutnya ada numeralia atau kata bilangan. Menurut Krida Laksana, numeralia juga disebut sebagai kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, atau kuantitas suatu benda. Contohnya termasuk kata bilangan yang diikuti oleh kata satuan seperti orang, ekor, buah, helai yang membantu menyatakan jumlah atau urutan secara spesifik dalam kalimat. Selanjutnya, ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kategori kata yang berfungsi menggantikan nomina dalam kalimat. Menurut Krida Laksana, pronomina dibedakan berdasarkan hubungannya dengan nomina, yaitu ada atau tidaknya anteseden dalam wacana menjadi pronomina intratekstual yang memiliki anteseden, dan pronomina ekstratekstual yang tidak memiliki anteseden.
Selanjutnya ada interrogativa atau kata tanya, yaitu kategori kata yang dalam kalimat interrogatif berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui oleh pembicara. Dengan kata lain, interrogativa adalah kata tanya yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya dengan tujuan meminta jawaban atau informasi dari lawan bicara. Selanjutnya, ada demonstrativa atau kata tunjuk, yaitu kategori kata yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu, baik sesuatu yang ada di dalam maupun di luar wacana. Sesuatu yang ditunjuk tersebut disebut anteseden. Demonstrativa berfungsi sebagai kata penunjuk yang menunjukkan keberadaan sesuatu dalam konteks bahasa dan wacana, yang penting untuk memperjelas makna dalam komunikasi. Selanjutnya, ada artikula atau kata sandang. Artikula atau kata sandang merupakan kategori kata yang mendampingi nomina dasar, nomina deverbal, pronomina, dan verba pasif dalam konstruksi eksosentrik yang berkategori nomina. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sandang umum seperti si, sang, sri, dan para digunakan untuk memberikan konteks atau memperjelas makna nomina yang mengikutinya. Selanjutnya ada preposisi. Menurut Kirja Laksana, yaitu kategori kata yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga membentuk frasa eksosentris direktif. Preposisi ini berfungsi untuk menghubungkan kata atau kelompok kata dalam sebuah frasa, terutama dengan nomina sebagai unsur pengikutnya. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung, yaitu kategori kata yang berfungsi untuk meluaskan satuan dalam konstruksi hipotaktik dan selalu menghubungkan dua satuan atau lebih dalam konstruksi, baik yang setara maupun yang tidak setara. Nah, fungsi utamanya adalah menghubungkan unsur-unsur dalam kalimat agar hubungan antar bagian menjadi jelas dan terstruktur. Selanjutnya ada fatis, yaitu kata yang bertugas untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Kategori ini biasanya ditemukan dalam konteks dialog atau wawancara yang bersambungan. Kategori fatis bersifat komunikatif dan meliputi partikel-partikel yang sangat ringkas, seperti deh, dong, kan, lah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kategori kata yang berfungsi mengungkapkan perasaan pembicara. Menurut Kirja Laksana, interjeksi itu secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran, bersifat ekstra kalimat, dan biasanya mendahului ujaran sebagai teriakan yang berdiri sendiri. Nah, Ramlan menyebutkan bahwa interjeksi sebagai kata-kata yang berdiri sendiri dalam kalimat dan terpisah dari unsur lain, seperti wah, aduh, aduhai, ai, dan sebagainya. Baiklah, masuk ke analisis lirik lagu Sepatu karya Tulus berdasarkan kategori kelas kata. Yang pertama ada verba. Yang pertama pada lirik selalu bersama tak bisa bersatu. Pada bersatu itu menyatakan verba yang merupakan menyatakan perbuatan menjadi satu. Yang kedua, pada lirik kita mati bagai tak berjiwa, kata mati menyatakan keadaan menjadi tidak hidup. Dan pada kata berjiwa, ber di sini juga termasuk verba yang dimana menyatakan keadaan menjadi tidak hidup. Selanjutnya, pada lirik bergerak karena kaki manusia, ber di sini termasuk verba untuk menyatakan melakukan gerakan. Selanjutnya, pada lirik ku senang bila diajak berlari kencang. Nah, diajak di sini termasuk verba yang merupakan bentuk pasif dari mengajak yang menyatakan tindakan dikenai ajakan. Selanjutnya, pada lirik ku senang bila diajak berlari kencang, ber di sini menyatakan perbuatan untuk berlari. Selanjutnya, pada lirik ku tak masalah bila terkena hujan, terkena di sini termasuk verba yaitu menyatakan keadaan terkena sesuatu. Selanjutnya, pada lirik terasa lengkap bila kita berdua, pada kalimat terasa, tersebut menyatakan dapat dirasa. Selanjutnya, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Nah, berdaya di sini menyatakan memiliki daya. Dan terakhir, kita sadar ingin bersama. Nah, ingin di sini termasuk verba yang menyatakan kehendak. Selanjutnya yaitu nomina. Nah, yang pertama pada lirik kita adalah sepasang sepatu. Sepatu di sini termasuk nomina karena dia adalah benda konkret yang dapat dilihat atau dipegang. Selanjutnya pada lirik bergerak karena kaki manusia. Kaki manusia di sini termasuk verba karena merupakan bagian dari tubuh.
Selanjutnya, pada lirik ku tak masalah bila terkena hujan. Hujan tersebut termasuk nomina dikarenakan hujan adalah benda abstrak. Selanjutnya, pada lirik di dekatmu kotak bagai nirwana. Kotak di sini termasuk nomina yang merupakan benda konkret berbentuk ruang. Selanjutnya, pada lirik terasa sedih bila kita di rak berbeda. Rak di sini termasuk nomina, yaitu benda untuk menaruh barang. Nah, selanjutnya masuk ke adjektiva. Yang pertama, pada lirik ku senang bila diajak berlari kencang. Kencang di sini termasuk adjektiva, yaitu menyatakan intensitas. Yang kedua, pada lirik terasa lengkap bila kita berdua. Pada kalimat lengkap, itu menyatakan keadaan terpenuhi. Selanjutnya, pada lirik terasa sedih bila kita di rak berbeda. Sedih di sini menyatakan sifat emosional, dan pada kalimat berbeda termasuk adjektiva yang berarti sifat atau kondisi yang tidak sama atau tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, pada lirik tapi aku takut kamu kelelahan. Nah, kalimat takut dan kelelahan termasuk adjektiva, yang dimana takut menggambarkan perasaan cemas, was-was, atau khawatir terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya atau mengancam. Nah, kelelahan termasuk adjektiva yang karena berasal dari kata dasar lelah dan berarti keadaan merasa sangat letih, penat, atau kehabisan tenaga baik secara fisik, mental, maupun emosional. Selanjutnya, pada lirik tapi aku takut kamu kedinginan. Kedinginan di sini termasuk adjektiva dikarenakan menggambarkan keadaan merasa sangat dingin atau merasakan suhu yang rendah sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena kedinginan. Selanjutnya, adverbia. Yang pertama, pada lirik selalu bersama tak bisa bersatu. Selalu di sini termasuk adverbia yang menyatakan frekuensi atau keterangan waktu. Selanjutnya, pada lirik kita mati bagai tak berjiwa, itu tak berjiwa di sini termasuk adverbia yang menyatakan keterangan untuk penyangkalan atau tidak. Selanjutnya, pada lirik ku senang bila diajak berlari kencang. Bila di sini termasuk adverbia yang menyatakan keterangan syarat atau waktu. Selanjutnya, numeralia. Itu yang pertama, pada lirik kita adalah sepasang sepatu. Sepasang sepatu termasuk numeralia yang menunjukkan jumlah 2 dan berpasangan. Selanjutnya, pada lirik terasa lengkap bila kita berdua. Itu pada kalimat berdua itu menunjukkan jumlah 2 orang. Nah, selanjutnya masuk ke pronomina. Pada lirik kita adalah sepasang sepatu, kita mati bagai tak berjiwa, dan kita sadar ingin bersama. Kita pada kalimat di atas itu adalah pronomina persona jamak yang menunjukkan subjek orang pertama jamak, yaitu pembicara bersama orang lain. Dalam lirik seperti ini, kita adalah sepasang sepatu. Sekata ini merujuk pada pasangan sepatu sebagai analogi sepasang kekasih yang bersama-sama namun terpisah secara fisik. Selanjutnya, pada lirik aku sang sepatu kanan. Aku di sini sebagai pronomina persona orang pertama tunggal yang digunakan untuk menunjukkan diri pembicara secara tunggal, seperti pada aku sang sepatu kanan, menggambarkan posisi diri sebagai sepatu kanan dalam pasangan tersebut. Selanjutnya, pada lirik kamu sang sepatu kiri, kamu pada lirik tersebut menggunakan pronomina persona orang kedua tunggal yang digunakan untuk merujuk pada lawan bicara langsung, seperti dalam kamu sang sepatu kiri menggambarkan sepatu kiri sebagai pasangan yang dituju oleh aku. Yang terakhir, ada dekatmu. Mu mengandung pronomina persona kedua dalam bentuk objek yang menunjukkan kedekatan lawan bicara, menguatkan hubungan antara subjek dan objek dalam lagu. Selanjutnya masuk pada konjungsi. Pada lirik yang pertama kita sadar ingin bersama tapi tak bisa apa-apa. Ku senang bila diajak berlari kencang tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan tapi aku takut kamu kedinginan. Nah, pada lirik tersebut ada kalimat tapi yang berfungsi sebagai kata konjungsi atau kata hubung yang memperjelas hubungan antara dua bagian kalimat dalam lirik lagu ini. Nah, yang selanjutnya pada lirik ku senang bila diajak berlari kencang, ku tak masalah bila terkena hujan. Nah, konjungsi bila pada lirik di atas berfungsi sebagai kata penghubung yang termasuk jenis konjungsi subordinatif, khususnya menunjukkan syarat atau kondisi. Kata bila menghubungkan dua klausa yang dimana klausa setelah bila merupakan kondisi atau syarat yang menyebabkan situasi pada klausa utama. Misalnya, aku senang bila diajak berlari kencang, berarti rasa senang tergantung pada kondisi diajak berlari kencang. Selanjutnya ada fatis. Yang pertama, tapi tak bisa apa-apa. Hu. Kita sadar ingin bersama, oh. Tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ho, oh, na, ho. Dan ye, ho.
Mungkin tak semua bisa bersatu, huhuhu. Nah, Fatis dalam lagu ini muncul sebagai suara pengisi dan penghubung komunikasi yang memperkuat ekspresi dalam narasi. Huhuhu, oh, dan nana termasuk Fatis sebagai penghubung komunikasi yang memperkuat ekspresi dalam narasi lagu tersebut. Selanjutnya, ada artikula, pada lirik aku sang sepatu kananmu dan kamu sang sepatu kiri. Nah, kata sang pada lirik tersebut menegaskan bahwa sepatu kananmu dan kirimu dianggap penting dan terhormat dalam konteks hubungan atau perasaan yang dibangun oleh pengucap lagu tersebut. Yang terakhir, ada preposisi, yaitu terasa sedih bila di rak berbeda. Di sini termasuk preposisi yang berbeda sebagai fungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau posisi. Dalam konteks lirik, di menunjukkan lokasi di mana kita berada, yaitu pada rak yang berbeda, menggambarkan jarak posisi secara fisik. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Nah, kelas kata dalam lagu Sepatu Karya Tulus ini memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kekuatan emosional serta kedalaman makna lagu. Melalui penggunaan berbagai jenis kata, mulai dari verba yang menggambarkan tindakan nominah yang memperjelas tindakan, nomina yang memperjelas objek dan subjek, adjektiva yang menghadirkan suasana emosional, hingga pronomina, preposisi, konjungsi, fatis, dan artikula yang mengikat struktur bahasa. Lagu ini mampu menyampaikan kisah cinta yang dekat namun tak pernah benar-benar bersatu. Komunikasi kelas kata tersebut tidak hanya memperjelas hubungan antar tokoh dalam lagu, tetapi juga memperkuat gambaran perasaan terpisah yang menjadi inti pesan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.